Dihina miskin saat reuni sekolah. Tapi semua orang terdiam saat melihat mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Sejak sore hari, hujan gerimis membasahi jendela apartemen kecil Alia di lantai 6. Langit kelabu seakan meniru kegundahan hatinya yang terus menggelayut. Dalam genggaman tangannya, ponsel menyala dengan tampilan grup WhatsApp alumni SMA angkatan 2007 yang ramai membicarakan reuni malam ini selama seminggu terakhir. Ia membaca setiap pesan, mulai dari candaan soal busana sampai pamer kesuksesan, tapi tak sekalipun namanya disebut. Tak ada yang bertanya, "Alia datang nggak?" Atau sekadar menyapa, "Alia, sekarang kamu di mana?" Alia memutar tubuh, duduk di ujung ranjang yang tertata rapi tapi terasa dingin. Dari sela jendela, lampu-lampu kota mulai menyala, seperti bintang-bintang yang tersebar di permukaan bumi. Ia menarik napas panjang, lalu meletakkan ponsel di pangkuan. Matanya kosong, seolah mencari jawaban di balik tetesan hujan yang terus mengetuk kaca jendela. "Mereka mungkin bahkan lupa kalau aku masih ada," gumamnya pelan. Memori masa sekolah mulai berdesir masuk, mengingatkannya pada kebiasaan duduk di bangku belakang, menyembunyikan bekal nasi dengan lauk tempe di bawah meja, takut dicemooh karena tak jajan di kantin. Ia teringat baju seragamnya yang sering lusuh akibat dicuci tangan tiap malam, juga sepatu bolong yang diisi kertas agar tidak basah saat hujan. Di matanya, ia hanyalah bayangan. Tak terlihat, tak diingat, tak pernah dianggap. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Sebuah foto baru masuk, selfie para alumni yang sudah berkumpul di hotel mewah itu. Mereka tampak glamor dengan gaun berkilau, dasi mahal, dan gelas wine di tangan. Captionnya berbunyi, "Malam ini penuh kenangan dan kebanggaan. Siapa bilang kita nggak sukses?" Alia menatap layar itu dan tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena ada tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Perlahan ia berdiri, melangkah ke lemari, dan membuka laci paling bawah. Dari dalam laci, ia mengeluarkan blus putih polos yang sudah rapi disetrika dan celana hitam sederhana namun bersih. Tangan Alia sedikit gemetar saat menyentuh kain itu. Bukan karena takut, tapi karena setiap kancing yang ia kaitkan seperti menyusun kembali keberanian yang dulu hilang. Di cermin, ia menatap bayangannya. Bukan sosok yang mencolok, tapi penuh keteguhan. Matanya tak lagi basah oleh air mata. Dengan suara lirih, ia berkata pada diri sendiri, "Malam ini, aku akan pergi. Walau mereka melupakan, aku belum selesai." Saat ia meraih kunci di meja kecil dekat pintu, suara hati yang bergema berkata, "Aku ingin tahu, apakah mereka benar-benar sudah berubah." Namun Alia belum tahu kejutan apa yang menantinya di sana. Langkah Alia terasa ringan tapi ada keraguan saat ia menuruni tangga apartemennya. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan udara yang lembab dengan aroma tanah basah menyelimuti malam. Langit tampak samar tertutup kabut tipis, sementara lampu jalan memancarkan cahaya kekuningan yang hangat. Di halte dekat tempat tinggalnya, ia berhenti sejenak, mengusap tetesan gerimis dari bahunya dan menatap bayangannya yang terpantul di kaca jendela angkutan kota yang berhenti di sana. Tak ada gaun mencolok yang dipakai. Tak ada perhiasan yang menarik perhatian. Hanya sosok perempuan dengan wajah bersih, rambut hitam yang diikat rendah, dan mata penuh tekad yang diam. Pengemudi taksi online meliriknya saat Alia membuka pintu belakang. "Hotel Bintang Raya, ya, Mbak?" tanyanya ramah. "Iya," jawab Alia singkat dengan senyum kecil. "Reuni juga, nih? Banyak penumpang saya yang kesana malam ini." "Wah, bajunya pada siap pesta kayak kondangan," canda sopir itu sambil tertawa kecil. Alia ikut tersenyum pelan. "Saya nggak terlalu suka pesta, cuma pengen ketemu teman lama saja." Sang sopir hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Tapi dari kaca spion, matanya terus mencuri pandang pada penumpangnya yang tampak sederhana untuk acara semewah itu. Selama perjalanan, Alia menatap keluar jendela, mengamati jalanan yang dulu sering ia lewati dengan angkutan umum saat ke sekolah.
Setiap belokan dan halte membawa kembali gema suara masa remajanya. Tawa, ejekan, dan keheningan yang ia simpan sendiri. Apakah mereka masih ingat aku? Pikirnya dalam hati. Namun yang lebih mengusik adalah, apakah mereka masih sama seperti dulu? Saat mobil melaju memasuki halaman hotel, jantung Alia mulai berdetak lebih kencang. Deretan mobil mewah berjajar rapi di depan pintu utama. Sorot lampu hotel menerangi karpet merah yang terbentang di tangga. Para tamu berdatangan dengan tawa riang dan penampilan glamor. Pria-pria mengenakan jas rapi, wanita-wanita mengenakan gaun berkilau dan sepatu hak tinggi yang menjulang. Alia menarik napas panjang. Ia tahu, malam ini ia berbeda. Bukan karena kekurangan materi, bukan karena ketidakmampuan, tapi karena pilihan. Tanpa suara, ia melangkah turun dari mobil. Tak seorang pun menoleh atau menyapanya. Namun itu tidak membuatnya gentar. Di bawah cahaya lampu dan desiran angin malam, langkah kecil Alia menuju lobi hotel terasa seperti perjalanan jauh ke masa lalu. Ke masa ketika ia tak pernah didengar. Tapi kini ia datang untuk membuktikan bahwa diamnya dulu bukan tanda kekalahan. Ketika ia mendorong pintu kaca hotel yang berat, ia belum menyadari bahwa di balik itu semua, masa lalunya sedang menantinya dengan cara yang sama sekali tak terduga. Ketika pintu ballroom terbuka, alunan musik jazz yang lembut langsung menyambut Alia, tercium juga aroma parfum mewah, wangi wine, dan hidangan hangat yang tersaji rapi di meja prasmanan. Langit-langit ballroom yang tinggi dihiasi dengan lampu gantung kristal berkilauan, memantulkan cahaya keemasan yang menari-nari di lantai yang mengilap. Langkah sepatu hak tinggi bergema pelan, sementara meja-meja bundar dengan kursi berlapis satin tersusun tertata di seluruh ruangan. Alia berdiri sesaat di ambang pintu, mencoba menangkap nuansa di sekelilingnya. Beberapa kepala mulai menoleh, diikuti bisik-bisik yang cepat menyebar di antara kerumunan. Suara tawa pelan pun terdengar. Itu siapa ya? Kayaknya Alia, deh. Iya, benar. Gila, dia beneran datang juga. Nggak berubah sama sekali, ya. Pakaiannya cuma baju kerja biasa. Aku pikir itu staf catering. Serius. Tawa kecil meledak dari kelompok perempuan di dekat meja utama. Salah satunya, dengan gaun merah menyala dan kalung berlian yang mencolok, menatap Alia dari ujung kaki hingga kepala, lalu berbisik sinis, kalau tahu gitu, mending kasih dia tugas ngangkat gelas saja. Alia menangkap semua itu. Namun, wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum tipis yang entah kenapa membuat beberapa orang merasa tak nyaman. Ia berjalan perlahan menyeberangi lorong tengah ballroom, menatap lurus ke depan, meskipun tawa dan bisik-bisik di kanan kiri seperti panah kecil yang melukai harga dirinya. Bahunya tak bergetar, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai berdesir. Dia memilih sebuah meja kosong di pojok ruangan, jauh dari hiruk-pikuk. Dengan tenang, ia menarik kursi dan duduk. Hening. Mengamati. Dari sana, hampir seluruh ruangan bisa terlihat jelas. Mereka semua sibuk menunjukkan kisah hidup masing-masing, memamerkan foto anak-anak di ponsel, dan membandingkan jumlah karyawan serta cabang usaha mereka. Dunia mereka penuh warna, tapi terasa dingin dan hampa. Beberapa orang yang lewat melirik Alia dengan tatapan bingung, seolah berusaha mengingat siapa dia. Ada yang nyaris menyapa, tapi batal saat sadar penampilannya jauh dari ekspektasi. Siapa? Ya, itu. Katanya sih Alia. Yang dulu pendiam banget. Yang bawa bekal nasi sama sambal doang, kan? Ya ampun, pantesan. Alia menatap gelas kosong di depannya. Ia tak menyentuh makanan maupun berbicara. Namun pikirannya berputar deras. Setiap kata yang terlontar di sekelilingnya seolah membuka kenangan lama. Waktu ia duduk sendiri di kelas, pura-pura membaca buku agar tak terlihat sepi. Kini, ia berada di tengah keramaian, tapi tetap tak dianggap. Meski terlihat tenang, pikirannya terus bekerja. Hatinya mulai merancang langkah. Aku datang bukan hanya untuk diam saja, batinnya. Saat tatapannya bertemu dengan pandangan sinis seorang pria yang dulu sering mengejeknya, Alia hanya membalas dengan senyum kecil. Bukan senyum balas dendam, melainkan pertanda bahwa malam ini baru saja dimulai. Tawa keras memenuhi meja utama. Seorang pria berpostur besar dengan jas longgar tertawa lepas, sambil menepuk punggung temannya. Bayangin aja, bro, sekarang aku ngurus 3 cabang ban.
Siapa sangka, anak IPA 2 yang sering bolos itu sekarang malah jadi bos. Keren banget, bro, balas seorang wanita dengan blazer mencolok. Alhamdulillah, produk skincare aku sudah masuk mall dan baru saja launching varian anti-aging terbaru. Ada endorse artis nggak? Pastinya dong. Sekarang kita main di level yang beda. Alia mendengar semua itu dari sudut ruangan. Matanya tenang, tapi telinganya menyerap setiap kata. Suara-suara mereka bagai gema masa lalu yang diperbesar. Masih sama saja. Masih suka pamer pencapaian, masih suka menilai orang dari seberapa suksesnya. Namun yang paling menyakitkan bukan hal itu, melainkan kenyataan bahwa tak seorang pun menoleh ke arahnya. Seolah dia tak terlihat, seolah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Setelah beberapa saat, Alia berdiri. Dengan langkah pelan, ia mendekati meja di mana beberapa mantan teman sekelasnya berkumpul. Wajah-wajah itu sudah dikenalnya betul. Rani, ketua kelas yang dulu, Danang, si badut yang kerap mengejek bekal makannya, dan Lia, juara umum yang selalu mendapat pujian. Mereka sedang tertawa sambil membuka foto lama di tablet, membandingkan penampilan dulu dan sekarang. Ketika Alia mendekat, pembicaraan mereka terhenti sejenak. Danang menoleh dan mengangkat alisnya. Alia? Alia membalas senyum. Hai, boleh duduk di sini? Rani menatapnya dengan ekspresi ragu. Sebenarnya ini meja khusus untuk alumni yang dapat undangan VIP. Kayaknya kamu nggak termasuk, ya? Lia buru-buru menambahkan, seolah ingin menghindari suasana canggung. Tapi ada kursi kosong dekat pintu keluar, dekat meja makanan juga. Lumayan nyaman. Mereka terdengar ramah, tapi nada suara itu menyimpan tajam seperti senyum yang ingin mengusir seseorang. Alia membeku sejenak, matanya kosong. Ia hanya mengangguk pelan, bibirnya tersenyum kaku menahan sesuatu yang hampir jatuh. Air mata. Ia mundur perlahan, lalu berbalik. Tak ada yang memanggilnya kembali, tak seorang pun menawarkan tempat duduk. Mereka kembali fokus pada percakapan mereka seolah tak ada yang terjadi. Alia kembali ke kursi di sudut ruangan, kini lebih dekat dengan pintu keluar. Di belakangnya, suara sendok dan garpu bersahutan, gelas berdering pelan, tawa riuh semakin terdengar jelas. Tapi di dalam dadanya, cuma ada kesunyian. Sunyi yang tak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Matanya menatap lantai berkilap di bawah meja, dan di pantulan samar itu ia melihat gadis kecil berseragam lusuh yang dulu sering berdiri sendirian di lapangan upacara. Alia menarik napas dalam-dalam. Luka lama itu rupanya belum benar-benar sembuh. Padahal ia pikir sudah. Ia kira dirinya sudah cukup kuat. Namun malam itu mengajarkannya sesuatu. Masa lalu tak akan pernah benar-benar usai, kecuali dia sendiri yang menutupnya. Dan malam itu, Alia memutuskan untuk menutup bab itu. Tapi bukan dengan air mata atau pergi begitu saja. Dia akan menutupnya dengan cara yang tak akan mudah dilupakan oleh mereka. Lampu di ballroom tiba-tiba meredup, hanya menyisakan sorotan cahaya di atas panggung utama. Alunan musik jazz yang sebelumnya lembut, langsung berhenti digantikan suara MC pria yang berdiri tegap dengan senyum lebar. Ia mengetuk mikrofon 2 kali, lalu menyapa dengan semangat. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di reuni emas ini. Kita bersyukur bisa berkumpul kembali, mengenang masa lalu, tawa, dan tentu saja, pencapaian luar biasa kita. Tepuk tangan menggema, meskipun tak semua benar-benar fokus. Sebagian asyik dengan ponsel mereka, yang lain masih mengobrol di meja masing-masing. Hingga MC kembali berbicara dengan kalimat yang membuat suasana mulai hening. Dan tentu saja, acara spesial ini tak mungkin terlaksana tanpa sponsor utama kami malam ini, sebuah perusahaan yang tengah berkembang pesat di sektor investasi dan teknologi ramah lingkungan. Alia Holdings. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Layar besar di belakang panggung menyala, menampilkan logo elegan bertuliskan, Alia Holdings for a Sustainable Future. Tipografi mewah dengan warna sederhana tapi tegas memantulkan cahaya ke mata para tamu. Seperti alarm yang berbunyi, ekspresi wajah para tamu berubah. Beberapa saling bertukar pandang, ada yang menyipitkan mata, mengernyit, dan beberapa langsung membuka ponsel mereka untuk mencari tahu. Alia Holdings itu siapa? Ya? Bisik seorang pria berkacamata ke temannya.
Mungkin perusahaan asing. Namanya asing banget. Tapi kok bisa jadi sponsor utama di acara alumni lokal ini? Jangan-jangan punya koneksi di luar negeri? Atau beli slot sponsor, biar dapat eksposur kayak tren sekarang? Rani, yang sebelumnya menolak Alia duduk di mejanya, tiba-tiba terdiam. Matanya terpaku pada nama yang terpampang jelas di layar. Jantungnya berdegup pelan. Alia, gumamnya tanpa sadar. Suaranya tenggelam di antara percakapan yang mulai ramai menebak-nebak siapa pemilik perusahaan tersebut. Danang, yang duduk tak jauh dari panggung, menyeringai sinis. Aneh, ya? Namanya Alia, tapi kita nggak tahu siapa pendirinya. Kok kita kalah update sama orang luar? Sih? MC melanjutkan. Dan pastinya kalian penasaran, siapa sosok di balik perusahaan besar ini? Ruangan langsung hening. MC tersenyum penuh misteri. Yang pasti, dia ada di antara kita malam ini. Dan sebentar lagi, dia akan muncul menyapa kalian. Mata semua orang mulai mencari-cari. Suasana berubah menjadi tegang. Kursi-kursi yang sebelumnya nyaman terasa sesak. Beberapa berdiri, beberapa menoleh ke segala penjuru. Namun, tak ada satupun yang melihat sosok yang sesuai dengan gambaran pemilik perusahaan miliaran itu. Alia tetap duduk di sudut ruangan. Tenang, tak bergeming. Namun di matanya terlihat percikan yang tak bisa lagi disembunyikan. Percikan waktu yang akhirnya berbicara lewat nama yang dulu terlupakan. Dan mereka belum sadar bahwa waktu itu segera memperkenalkan dirinya. MC tersenyum lebar sambil mengamati seluruh ruangan dari atas panggung. Sekarang, mari kita sambut pendiri sekaligus CEO dari Alia Holdings. Serunya dengan suara lantang. Mata semua orang segera tertuju ke pintu ballroom. Beberapa tamu langsung duduk lebih tegak. Bahkan ada yang berdiri setengah badan, bersiap menyambut sosok penting itu. Seorang pria di dekat pintu berbisik pelan. Pasti orang asing, gayanya pasti keren banget. Sementara wanita di sampingnya mulai merapikan rambut dan bersiap menyambut dengan senyum manis. Namun, waktu terus berlalu, tapi tak satupun sosok yang masuk ke ruangan. Gelisah mulai menyelimuti suasana. Bisik-bisik terdengar lagi, mana ya orangnya? Mungkin terlambat atau batal hadir. Aneh, ya? Sponsor sebesar itu kok nggak muncul? Keheningan makin panjang dan tegang. Hingga tiba-tiba, dari kursi pojok dekat pintu keluar, yang sejak awal diabaikan, seseorang berdiri perlahan, tanpa terburu-buru. Alia. Langkah kakinya nyaris tak terdengar, tapi kehadirannya seperti petir yang menyambar keheningan. Seorang wanita di dekatnya spontan menoleh. Rani yang dulu menertawakannya kini membeku di tempat. Danang mengedipkan mata dengan ekspresi tak percaya. Itu, dia, bisik suara lirih. Gak mungkin, Alia. Dengan wajah penuh ketenangan, Alia berjalan menyeberangi lorong tengah ballroom. Sorot lampu otomatis mengikuti setiap gerakannya. Sepatu heelsnya tak berdentam keras. Namun setiap langkahnya seperti denting waktu yang kembali menuntut. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan anggun. Rambut hitamnya terikat rapi, pakaian yang dikenakan sederhana, namun kini memancarkan kekuatan seorang wanita yang berbeda. Satu persatu kepala yang dulu merendahkannya menunduk. Bukan karena hormat, melainkan rasa malu. Tidak ada tepuk tangan atau sapaan hangat. Hanya sunyi yang begitu pekat, seolah ruangan menyadari bahwa mereka telah melewatkan sesuatu yang besar, sosok yang benar-benar luar biasa. Alia menaiki tangga menuju panggung tanpa keraguan. Ia mengambil mikrofon dari tangan MC yang masih terpaku. Di bawah sorotan lampu panggung, ia berdiri sendirian, tapi kini terlihat sangat kuat. Selamat malam, ucapnya dengan suara pelan tapi tegas, yang menggetarkan suasana. Tidak seorang pun berani bersuara. Semua terpaku menatapnya. Saya sudah lama bertanya-tanya, apakah saya harus datang ke sini malam ini? Karena dulu, saya hanyalah bagian dari cerita yang kalian anggap tak berarti. Alia menarik napas dalam-dalam. Tapi malam ini, saya bukan datang untuk mendengarkan cerita kalian. Saya datang untuk menulis akhir dari cerita saya. Di saat itu juga, bahkan MC menunduk, menyadari bahwa acara yang mereka adakan telah berubah haluan. Malam itu bukan lagi milik mereka. Malam itu milik Alia.
Alia berdiri tegap di bawah sorotan lampu, mikrofon di tangannya bergetar halus. Bukan karena gugup, melainkan dari perasaan yang selama ini tertahan. Wajahnya tetap tenang, matanya penuh ketajaman, suaranya jernih seperti air mengalir, tapi mengandung kekuatan yang perlahan menyentak kesadaran para hadirin. "Selamat malam semuanya," ucapnya dengan suara lembut, lalu berhenti sejenak membiarkan kata-katanya meresap ke setiap sudut ruangan. "Terima kasih sudah datang di acara yang disponsori oleh perusahaan saya." Kalimat itu seperti ledakan diam yang membuat puluhan pasang mata membelalak. Suara kursi bergeser terdengar, beberapa orang menutup mulut karena tak percaya. Rani menoleh ke kanan dan kiri, seakan berharap ini cuma lelucon. Danang pucat, tubuhnya membeku seperti patung. Bahkan MC yang berdiri tak jauh dari Alia, menelan ludah dengan sulit. Alia tersenyum tipis lalu melanjutkan, "Ya, Alia Holdings adalah milik saya. Dan bukan karena warisan, koneksi, atau keberuntungan instan." Suaranya kini semakin mantap. "Semua ini saya bangun dari nol, dari bawah." Matanya menelusuri ruangan, suasana menjadi hening seperti di dalam gereja kosong. "Dulu, saya hanya anak pendiam di bangku belakang. Kalian ingat, kan? Yang sering kalian ejek karena baju lusuh dan bekal cuma nasi dengan sambal." Beberapa dari mereka menundukkan kepala dalam-dalam. Ada yang menatap piring, seolah ingin menghilang di balik meja makan. "Saya masih ingat jelas setiap tawa yang kalian lepaskan saat saya datang ke sekolah dengan sepatu yang sobek. Tapi saya tetap diam, bukan karena saya lemah. Saya diam karena yakin, waktu akan memberikan jawabannya. Dan hari ini, waktu itu sudah tiba." Alia menarik napas panjang, kemudian berkata dengan suara yang lebih lembut, "Setelah lulus, saya melakukan berbagai pekerjaan. Jualan online, bantu kerja administrasi di kantor kecil, ikut pelatihan gratis, membangun usaha sendiri meski jatuh bangun. Saya begadang, bangun sebelum fajar. Tidak ada liburan, tidak ada pesta." Tangannya mengepal di sisi tubuh. "Tapi satu hal yang tidak bisa kalian rampas dari saya, harga diri." Suasana terasa berat. Beberapa mata mulai berkaca-kaca, tapi bukan karena haru, melainkan rasa malu. Alia menatap mereka tanpa dendam, melainkan dengan kekuatan yang lahir dari luka terdalam. "Ketika akhirnya usaha saya berhasil, saya hanya punya satu keinginan, kembali ke masa lalu. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa hinaan kalian bukanlah akhir dari hidup saya." Ia menunduk sejenak, lalu senyumnya berubah menjadi hangat, tanpa sedikit pun kebencian. "Terima kasih dari semuanya itu, saya belajar menjadi kuat. Tanpa kalian sadari, kalian yang membentuk saya menjadi Alia yang baru." Alia berhenti berbicara. Tak ada musik, tak ada suara lain. Namun detak jantung setiap orang berdetak kencang, karena mereka tahu malam ini bukan sekadar reuni. Ini adalah momen penebusan. Dan Alia berdiri di puncak cerita hidupnya. Alia menatap kursi-kursi yang sebelumnya menolak kehadirannya, kemudian mengarahkan pandangan ke sudut ruangan di mana tawa sinis pernah bergema. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan getaran yang mulai merayap masuk ke dalam suaranya. "Aku datang malam ini tanpa undangan," katanya pelan. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut tebal yang enggan hilang. "Mungkin dulu aku dianggap tak penting. Tak cukup berarti untuk dikenang." Banyak kepala mulai menunduk. Gelas-gelas wine yang tadinya erat digenggam kini perlahan diletakkan di meja. Dari beberapa sudut terdengar napas berat, seperti ada beban yang tak nyaman menekan dada mereka. Alia memalingkan pandangan ke arah Rani, lalu Danang, tapi hanya sebentar. Ia bukan mencari pandangan penuh penyesalan. Ia sedang menghadapi luka lama yang dulu mereka torehkan dengan tawa kasar. "Tapi aku tetap datang," lanjutnya, "bukan untuk pamer, juga bukan untuk membalas. Aku datang karena ingin tahu, apakah kalian sudah berubah." Ia berhenti sejenak. Sunyi seperti menitipkan waktu di ruang itu, suara detik jam hampir terdengar jelas. Ternyata belum. Suaranya merendah, tapi menghantam dengan tajam. Ia tak berteriak atau menangis, melainkan melontarkan kata-kata lembut yang terasa seperti cubitan tepat di hati, membuat siapapun yang mendengarnya merasa terbuka dan tersingkap.
Seorang wanita bergaun merah yang sempat mencibir Alia di awal kini menundukkan kepala, wajahnya memucat. Seorang pria di barisan depan menggigit bibir, matanya turun ke meja. Tak satu pun berani menatap balik mata Alia. Mata yang dulu sering kosong karena diabaikan, kini penuh dengan kejujuran dan luka yang belum sembuh. Dari cara kalian memandangku, dari bisik-bisik kalian, dari tatapan sinis pada pakaian yang kupakai. Alia menahan napas, lalu melanjutkan. Kalian masih menilai seseorang dari penampilan luar saja. Seolah hidup ini hanya soal merek tas yang dikenakan atau tempat parkir mobil yang diduduki. Matanya memerah, tapi air mata enggan jatuh. Bibirnya bergetar tipis menahan ledakan perasaan yang hampir pecah. Tahu yang paling menyakitkan? Tanyanya lirih. Bukan hinaan kalian malam ini. Tapi karena aku sempat percaya, mungkin aku yang salah. Mungkin aku memang tak pantas berada di sini. Dari bangku belakang terdengar isakan pelan. Seorang wanita memalingkan wajah, menutupi pipinya dengan tangan. Sampai akhirnya aku sadar, bukan aku yang tak layak, melainkan pandangan kalian yang terlalu sempit. Kata-kata itu seperti lonceng penutup sebuah upacara, singkat tapi bergema dalam-dalam di hati siapapun yang mendengarnya. Saat Alia terdiam, seluruh ballroom tetap hening, seolah waktu ikut membeku. Namun, malam ini ia belum selesai. Belum sampai semua benar-benar mendengar. Alia berdiri tegak di atas panggung, namun kini sosoknya tidak lagi seperti seseorang yang hendak membuktikan sesuatu. Ekspresinya melunak, dan suaranya berubah menjadi lembut, seperti angin senja yang tenang usai badai. Aku tidak datang ke sini untuk membalas dendam, ucapnya dengan suara pelan namun penuh makna. Aku tak ingin menyebar luka seperti yang dulu kalian berikan padaku. Karena aku yakin, setiap manusia punya kesempatan untuk berubah. Ia sejenak terdiam, menatap satu persatu wajah yang ada di bawah panggung, mata yang mulai berkaca-kaca, dada yang terasa sesak, dan bibir yang bergetar oleh penyesalan yang nyata. Termasuk aku, lanjutnya dengan senyum tipis namun tulus, dan kalian semua. Keheningan berubah menjadi bisikan lembut. Beberapa tamu tak lagi berani menatap langsung ke arahnya. Ada yang menggenggam erat tangan sahabatnya, dan ada pula yang mengusap air mata dengan tisu. Rani, yang sejak tadi hanya mematung, meneteskan air mata pertama yang jatuh di gaun sutranya. Danang menyandarkan badannya di kursi, matanya terpejam seolah mencoba menghapus bayangan dirinya yang dulu. Alia menaikkan sedikit nada suaranya. Oleh karena itu, aku ingin memberikan sesuatu untuk kalian semua. Seluruh biaya acara malam ini, dari sewa tempat, hidangan, sampai dekorasi, telah kami tanggung sepenuhnya melalui Maya Holdings. Terdengar riuh kecil. Beberapa orang mulai mengangkat kepala, ada yang menatap dengan mata membulat penuh tak percaya. Tidak hanya itu, tambah Alia dengan senyum kecil yang muncul di ujung bibirnya. Aku juga sudah meminta timku menyiapkan program pelatihan kewirausahaan gratis untuk seluruh alumni. Bisa diakses secara online maupun offline, dengan materi lengkap dan bimbingan langsung dari mentor-mentor terbaik dalam jaringan bisnis kami. Seorang pria di bangku belakang menahan napas, lirih berkata, "Ya Tuhan. Ini bukan supaya kalian merasa berhutang pada saya," lanjut Alia dengan mata mulai berkaca-kaca, "melainkan karena aku ingin kita tumbuh bersama. Aku tahu, banyak dari kita sedang berjuang. Dan perjuangan itu seringkali tak terlihat oleh orang lain." Seorang ibu muda yang datang dengan pakaian sederhana mulai menangis pelan, menutupi wajahnya dengan tangan. Seorang pria parubaya yang pernah bangkrut, karena pandemi memandang Alia, seperti menemukan sinar harapan di ujung terowongan gelap. "Setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua," ujar Alia. "Aku hanya ingin menjadi bagian dari kesempatan itu." Kini ruangan tidak lagi dipenuhi keheningan canggung, melainkan haru yang mengisi setiap sudut. Rasa malu berganti dengan rasa syukur. Dinding tinggi yang dulu dibangun dari kesombongan perlahan runtuh oleh ketulusan seorang wanita yang dahulu mereka remehkan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, tepuk tangan pun mulai terdengar, lembut, ragu-ragu, tapi sungguh datang dari hati. Suara itu kemudian menyebar layaknya api kecil yang menyala karena angin. Alia tersenyum, menikmati momen itu. Setelah menyelesaikan pidatonya, Alia melangkah turun dari panggung dengan langkah yang ringan namun penuh keyakinan. Suara tepuk tangan masih menggema di sekeliling ruangan, tapi kali ini terasa berbeda,
penuh kehangatan dan penghormatan tulus, sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun sebelumnya. Satu persatu orang mulai berdiri, mendekat dengan hati-hati, seakan ingin memanfaatkan kesempatan terakhir untuk menyampaikan sesuatu. "Alia," suara Rani bergetar saat maju, wajahnya memerah oleh rasa malu. Aku ingin meminta maaf atas semua yang pernah terjadi dulu." Alia menoleh dan membalas dengan senyum lembut. "Terima kasih, Rani. Itu sangat berarti bagiku," jawabnya dengan tulus. Beberapa tamu lain mengikuti langkah Rani, mulai saling bertukar cerita, bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk saling mengakui dan membuka lembaran baru. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang tersenyum, kadang mengangguk. Di matanya, mereka bukan sekadar teman lama, melainkan sesama manusia yang sama-sama belajar dari masa lalu. Udara malam di luar gedung terasa sejuk, dengan angin lembut membawa aroma hujan yang turun semalam. Alia melangkah ke arah mobilnya, sebuah sedan hitam berkilau yang mencerminkan kerja kerasnya. Namun kali ini, mobil itu bukanlah simbol status, melainkan kendaraan yang membawanya melanjutkan perjalanan hidup. Begitu pintu mobil tertutup, Alia menarik napas panjang. Wajahnya tenang, sementara dalam hati ia merasakan kelegaan yang mendalam. Luka lama yang selama ini membekas tak lagi menjadi beban, melainkan menjadi pelajaran berharga yang membuatnya semakin kuat. Reuni malam itu tidak menghapus masa lalu, melainkan menegaskan siapa dirinya sekarang. Seorang perempuan yang tak hanya sukses di dunia bisnis, tapi juga telah tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan kuat. Malam itu, Alia pulang dengan hati yang penuh, dipenuhi oleh harapan baru, maaf yang terucap, dan awal baru yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.